Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang kembali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian pada saat ini. Doa dan harapan saya, roh, jiwa, dan tubuh saudara, khususnya saudara seiman, dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti yang saudara lihat pada judul, detik-detik Daniel Manantah mengucapkan kalimat syahadat, ya. Nah ini judul-judul yang digunakan oleh mereka saudara yang mengharapkan banyak orang-orang Kristen pindah dan meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Mereka membuat judul-judul seperti ini saudara. Bahkan saya dikirimi pesan oleh seorang teman, ya, sepertinya saudara seiman. Dia berkata, "Shalom Pak Pendeta, apakah benar Daniel Manantah meninggalkan imannya?" Ya. Karena saya lihat dia di berita-berita itu diberitakan bahwa dia pindah, iman saya jadi rapuh. Nah saudara, saya ingin berkata kepada saudara bahwa kalau hanya seseorang pindah keyakinan lalu iman saudara rapuh dan goyah, itu perlu kita pertanyakan saudara, ya. Karena masing-masing setiap orang itu punya pilihan tersendiri, punya cara dan punya jalan tersendiri, ya. Saya berharap saudara-saudara sekalian yang menjadikan dasar iman saudara kepada public figure, ya, lalu saudara juga goyah, harapan saya saudara jangan, ya, tetap kuat iman saudara di dalam Yesus Kristus. Sebab Alkitab berkata dan Yesus berkata, keselamatan hanya di dalam Yesus saudara. Hanya Yesus yang mengatakan itu kepada umat manusia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku atau Yesus, ya. Dan saya melihat di media sosial saudara, tidak ada pernyataan resmi kalimat Daniel Manantah sendiri mengucapkan kalimat syahadat, hanya isu-isu doang, ya, narasi-narasi yang dibuat oleh para kreator-kreator yang menginginkan saudara Daniel Manantah ini pindah keyakinan, ya. Nah, jadi saudara siapapun mau memilih jadi agama apa itu tidak ada masalah. Buat saya tidak ada masalah saudara. Yang penting bagi saya adalah saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang bersumber dari Alkitab, kebenaran sejati. Yesus sering berkata bahwa ajaran itu kamu lihat dari buahnya saudara. Tidak semua juga di dalam kekristenan itu ajaran sehat saudara. Kita lihat dari buahnya. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan orang lain. Tapi tentunya saya pribadi berusaha menyampaikan firman Tuhan yang sungguh-sungguh berdasar sesuai dengan Alkitab saudara. Bukan dengan perasaan saya, tetapi kasih. Karena kalau dari perasaan kita kadang-kadang, ya kalau ya saya suka ajaran ini saya terima. Kalau tidak ya saya tidak mau terima. Tetapi Tuhan menginginkan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Contoh kecilnya saudara, ya, masalah pengampunan yang sering saya bahas dari channel saya, dan tema terutama dari channel saya adalah kasih dan pengampunan sebagaimana Yesus mengasihi umat manusia. Orang tidak mau mengampuni, kalau misalnya menyakitkan, oh ini saya nggak bisa lakukan ini PSD, saya tidak mau. Nah ini contoh-contoh kecil saudaraku, ya. Yesus berkata dari buahnya lah kamu melihat ajaran. Karena itu saudaraku, lihatlah kepada mereka yang mengajarkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Khususnya kita sebagai seiman, lihat. Yesus berkata dari buahnya kamu lihat. Dari tutur kata, dari cara bicara, karakter dia, bagaimana memperlakukan orang lain. Bukan memanfaatkan orang lain saudara. Karena ada banyak orang memanfaatkan, menggunakan kekuasaan dia, ketenaran dia, popularitas dia, ya, untuk memanfaatkan orang lain, untuk memperdaya orang lain. Ya, contoh-contoh kecil saudara. Misalnya dia orang yang terkenal atau dikenal sebagai hamba Tuhan besar lah, ya. Tetapi kalau tidak menjaga diri, dia bisa memanfaatkan popularitas dia untuk memperdaya orang-orang kecil. Tetapi ajaran Kristus saudara berkata
kasihilah seorang akan yang lain dengan kasih yang tulus. Tanpa memandang bulu. Oh, karena dia ini kurang bagus, ya. Dia tanda kutip lah jelek. Ya enggak usah lah dekat-dekat. Oh, karena dia ini cantik, berduit, ya saya harus dekat. Enggak. Tuhan mengajarkan semua makhluk kita harus mengasihi dengan cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus, saudara. Tentunya ada banyak orang yang tidak senang ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di grup-grup saya, komunitas Kristen Indonesia, sering diserang oleh orang-orang yang menurut saya orang-orang yang tidak punya hati nurani. Tetapi saya hanya berdoa bagi mereka supaya mereka dijamah Tuhan. Ya, kadang-kadang sedikit kesal sih saudara, tetapi kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, ya. Baru kirim-kirim gambar tidak senonoh aja udah marah-marah. Ya saudara ya, kita doakan aja. Kita tinggal delete aja. Apalagi kan sekarang WhatsApp bisa delete, adminnya bisa delete, delete aja, ya. Nanti mereka capek sendiri. Dan cara-cara ini adalah cara-cara setan, saudara. Mereka membiarkan diri mereka dirasuk oleh setan untuk mengganggu komunitas orang lain, ya. Nah, jadi saudara, kalau iman saudara rapuh hanya karena orang lain, sangat disayangkan. Pesan saya, percayalah teguh iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun orang lain meninggalkan Yesus, pendeta misalnya pendeta DM dari Manado yang katanya sarjana teologi S2 meninggalkan Yesus, berarti dia punya iman rapuh, saudara. Karena orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau seperti apapun tantangannya, imannya akan kuat kepada Yesus Kristus. Karena kehidupan kita ini, saudara, bukan yang terlihat sekarang. Ini hanya sementara. Tetapi yang sebenarnya, Alkitab berkata, kamu bukan warga dunia, tetapi warga kerajaan surga. Tuhan menempatkan kita di dunia ini, saudara, untuk menjadi saksinya, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang bagi dunia. Makanya itu jangan kita ikut-ikut seperti cara dunia. Jangan karena saudara, wah, dikata-katai sekitar saudara tidak gaul. Ayolah ke klub, ya. Sedikit-sedikit minum-minum, ya, main-main wanita. Kita tidak seperti itu, saudara, bukan cara dunia. Ayolah, korupsi sedikit-sedikit tidak ada masalah. Itu bukan cara kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi terang bagi mereka. Kalau ada yang salah, kita sampaikan kebenaran. Supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Di dalamnya tidak ada kejahatan. Di dalamnya tidak ada kebencian. Kalau orang berkata, oh orang lain bisa dihabisi, Tuhan kita mengajarkan kita mengasihi umat manusia. Bila apa yang saya sampaikan kali ini membangun saudara, menguatkan iman saudara, saudara melihat sendiri buah-buah dari setiap orang-orang yang menyampaikan apapun itu yang dianggap baik. Tapi saya menyampaikan kebenaran ini kepada saudara. Dan biarlah Roh Kudus bekerja. Dan saya percaya tidak semua orang juga bisa menerima, itu hak mereka. Tetapi saya pun punya hak untuk menyampaikan kebenaran sebagai warga negara 62 yang punya hak yang sama. Kita sebagai anak bangsa dengan berasaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan toleransi. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.